Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari Prodi HTN dengan NIM 2212140062. Semester 2 kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas dari Ibu Tri mata kuliah Hukum Perdata tentang penjelasan pada pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih materi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan tersebut. Yang pertama, apa sih itu makna hukum perdata? Di sini saya dapat menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Contohnya, misalnya di sini saya ambil pada hubungan keluarga. Nah, apa sih yang diatur hukum perdata pada hubungan keluarga tersebut? Misalnya kita ambil contoh, di dalam keluarga tersebut ada salah satu keluarga yang meninggal dunia. Nah, hukum perdata mengatur hak dan kewajiban terhadap orang yang meninggal tersebut. Misalnya, hukum perdata itu mengatur hukum waris. Jadi, para keluarga mengikuti bagaimana hukum waris yang telah diatur oleh hukum perdata. Terus yang kedua, ada apa sih hubungan hukum publik dan hukum privat? Di sini saya sedikit jelaskan dulu. Secara sederhana, hukum publik itu adalah hukum yang mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia terkait kepentingan perorangan. Jadi apa sih hubungannya? Di hukum publik itu hukumnya mengatur interaksi antar warga, berarti cakupannya tuh luas, seluruh masyarakat misalnya gitu. Eh, me- Mengatur tentang interaksi antara warga dan serta kepentingan umum. Sedangkan hukum privat itu ia mengatur hubungan antara manusia terkait kepentingan perorangan. Jadi di hukum privat itu sama, dia mengatur hak dan kewajiban juga, tetapi antar perorangan, antar manusia terkait satu dan dua orang. Jadi hubungannya hukum publik dan hukum privat itu sama-sama mengatur hak dan kewajiban perorangan. Perbedaannya, hukum publik itu mengatur antar interaksi warga dan negara serta kepentingan umum, berarti cakupannya luas. Kalau hukum privat itu mengatur hubungan antar manusia terkait kepentingan perorangan, hanya satu dan dua orang saja mengatur. Maka disebutkan dengan namanya hukum privat. Lalu sejarah terbentuknya BW. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Perancis atau Kode Napoleon. Nah, Kode Napoleon ini disusun berdasarkan hukum Romawi yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum paling sempurna. KUHP Perdata atau BW berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J. M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Kode Napoleon yang tadi, dan bagian lain serta kodifikasi KUH Perdata Kode Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838 pada tahun itu. Diberlakukan juga KUH Dagang WVK atau Wetboek van Kopandel. Nah, kodifikasi KUH Perdata atau BW di Indonesia ini diumumkan pada 30 April 1847 melalui Statblad nomor 23 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata atau BW di Indonesia ini, kawan-kawan berkonsultasi dengan J. van de Vinne, Direktur Lands, Middle and Domain. Oleh karenanya ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut. Di samping itu juga sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berkembang di Indonesia, bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan hukum produk perdata Belanda yang diberlakukan
asas korkondasi. Nah, asas korkondasi itu yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan Belanda yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dua periode, yaitu satu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Pertama, sebelum Indonesia merdeka itu sebagai negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah, yaitu negara Belanda. Hal yang sama dengan hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Lalu pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stadblad 1848 dan 7 tahun kemudian, hukum perdata di Indonesia kembali dipertegas lagi dengan Stadblad 1919. Kedua yaitu setelah Indonesia merdeka. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan aturan baru menurut UUD, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang hukum perdata. Namun secara keseluruhan, hukum perdata itu di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan dan perubahan, yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Lalu di sini ada apa sih sistematika hukum perdata? Di sini yang saya dapat adalah ada 4, yaitu tentang hukum perorangan, hukum keluarga, hukum tentang harta kekayaan, dan juga hukum waris. Hukum perorangan itu yang pasti memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Misalnya peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melakukan hak-haknya. Itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Lalu ada hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini mengatur keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga. Jadi ruang lingkupnya ada di keluarga itu, misalnya ada perkawinan, ada kekuasaan orang tua, ada perwalian, dan juga ada pengampuan. Lalu yang ketiga ada hukum kekayaan. Nah, di hukum kekayaan ini mengatur keseluruhan norma hukum antara subjek hukum dan harta kekayaannya, atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Lalu yang keempat ada hukum waris. Hukum waris ini mengatur keseluruhan norma hukum tentang peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya tuh ada apa aja maka dijelaskan di hukum waris. Lalu yang terakhir ada bukan yang terakhir. Lalu apa saja sih bagian BW yang tidak diberlakukan lagi? Di sini yang saya dapatkan ada satu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau UPA, maka bagian buku 2 BW tentang benda sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu yang kedua ada dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan di dalam buku 1 BW itu tidak dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu yang ketiga ada dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka ketentuan-ketentuan hipotek dalam buku 2 BW tidak berlaku lagi, namun masih tetap berlaku bagi kapal laut yang berlayar di atas. Lalu yang terakhir itu ada sifat hukum perdata. Di sini saya ingat bahwa sifat hukum perdata itu adalah bersifat memaksa. Lalu dapat saya simpulkan kenapa sih disebut memaksa? Karena hukum perdata ini
dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi yang telah diberikan oleh hukum perdata tersebut. Maka setiap masyarakat itu wajib mematuhi serta mentaati aturan hukum, maka disebut dengan hukum memaksa. Dan juga dapat dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasalnya. Apabila ada seseorang melanggar hukum, maka ia harus dipaksa untuk mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku. Misalnya dia mencuri, maka dia harus mengikuti sanksi-sanksi apa saja yang telah ia dapatkan dari mencuri tersebut. Maka itulah yang mengapa hukum perdata itu bersifat memaksa. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas ketidaklancaran saya berbicara mengenai penjelasan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.